Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Damayanti dengan NIM 06141182429004. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait teori nilai agama dan moral menurut Jean Piaget dan Colbert. Yang pertama itu menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan moral pada anak usia dini terjadi melalui beberapa tahapan yang berkaitan erat dengan perkembangan kognitif mereka. Tahapan tersebut yaitu: yang pertama, tahapan moralitas pramoral, usia 0-5 tahun. Pada tahapan ini, anak belum memahami aturan moralitas secara jelas. Mereka bertindak sesuai dengan keinginan mereka tanpa mengerti konsep benar atau salah. Contohnya itu, anak mengambil mainan temannya tanpa rasa bersalah karena hanya ingin bermain. Tahapan kedua yaitu moralitas heteronom, usia 5-10 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai memahami aturan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah. Moralitas mereka cenderung berorientasi pada konsekuensi, di mana tindakan dinilai berdasarkan apakah mereka mendapat hukuman atau penghargaan. Contohnya itu, anak berkata kepada temannya, "Aku gak mau bohong, nanti mama marah." Tahapan ketiga yaitu tahapan moralitas otonom, usia 10 tahun ke atas. Pada tahapan ini, anak mulai menyadari bahwa aturan adalah hasil kesepakatan sosial dan bisa diubah melalui kesepakatan bersama. Anak mulai memahami prinsip keadilan dan kesetaraan. Contohnya, anak mau berbagi mainan dengan temannya karena tahu temannya akan sedih jika tidak diajak bermain. Yang kedua yaitu menurut Colbert. Colbert mengembangkan teori dan mengidentifikasi 6 tahapan perkembangan moral yang dikelompokkan ke dalam 3 tingkat utama. Tingkat 1 yaitu moralitas prakonvensional usia anak-anak. Pada tingkat ini dibagi lagi menjadi 2 tahapan. Tahap 1 orientasi hukuman dan keputusan. Pada tahapan ini, anak memandang tindakan sebagai benar jika dihindari dari hukuman. Kepatuhan dilakukan karena takut dihukum. Contohnya itu, seorang anak tidak mencuri permen milik temannya karena takut dihukum oleh gurunya. Yang tahap kedua itu orientasi relativis instrumen. Pada tahapan ini, tindakan dianggap benar jika menguntungkan diri sendiri. Anak mulai memahami konsep timbal balik. Contohnya itu, anak membantu temannya karena ia berpikir bahwa temannya akan membantunya di lain waktu. Tingkat 2, moralitas konvensional, usia remaja sampai dewasa. Pada tingkat ini ada 2 tahapan. Tahapan 3, orientasi anak bayi atau kesepakatan interpersonal dan konformitas. Pada tahapan ini, tindakan dianggap benar jika menyenangkan orang lain atau mendapat persetujuan sosial. Contohnya, remaja berperilaku sopan dan membantu di rumah agar dianggap baik oleh orang tuanya. Tahapan 4, orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahapan ini, tindakan dianggap benar jika mematuhi hukuman dan aturan sosial. Contohnya itu, warga negara tidak melanggar lampu merah karena percaya bahwa aturan lalu lintas menjaga keselamatan bersama. Tingkat 3, moralitas panca konvensional, usia dewasa. Pada tingkat ini ada 2 tahapan. Tahap 5, orientasi kontrak sosial dan hak individu. Pada tahapan ini, seorang memahami bahwa hukum penting untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi hukum dapat diubah jika tidak adil. Contohnya, seorang aktivis memperjuangkan perubahan undang-undang diskriminatif karena percaya pada kesetaraan dan keadilan. Tahapan 6, orientasi prinsip etika universal. Pada tahapan ini, keputusan moral diubah berdasarkan prinsip etika universal yang dipilih secara pribadi, seperti keadilan, martabat, dan kesetaraan. Contohnya, seorang dokter membantu pasien yang sangat membutuhkan perawatan meskipun melanggar kebijakan rumah sakit, karena percaya bahwa menyelamatkan nyawa lebih penting. Demikianlah hasil analisis saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.